Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke materi kita tentang konsep dasar strategi pemasaran di Indonesia. Ya, ada dua konsep besar dalam strategi pemasaran. Yang pertama adalah segmentasi, targeting, positioning yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya adalah marketing mix atau bauran pemasaran disebut dengan 7P yang juga sudah kita bahas barusan. Yuk, kita lanjut sekarang ke topik selanjutnya. Ya, dalam membuat strategi pemasaran, ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, apa sih strategi pemasaran itu? Strategi pemasaran adalah rencana yang dibuat oleh perusahaan untuk menjangkau target pasar dan mengubah mereka menjadi konsumen. Nah, ini ada kata-kata menjangkau target pasar. Jadi menjangkau itu ada dua. Satu dari segi komunikasi, yang kedua dari segi produknya yang dijual sehingga dibeli. Ya. Selanjutnya kita juga pahami beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam strategi pemasaran adalah pertama, target pasarnya harus jelas. Ya, seringkali kita cuma fokus ke produk. Jadi kita bikin produk, tapi ini produk buat siapa? Ya, saya sendiri waktu itu membantu sebuah UKM. Waktu itu saya membantu sebuah UKM, dan yang menarik dari UKM ini adalah dia bikin ayam panggang ala Eropa. Tidak difikirkan siapa yang mau beli, pikirkan fokusnya adalah bikin produk yang enak, produk yang nyaman, gitu ya. Dan apa yang terjadi? Produknya dibilang oleh pembelinya enak, menyenangkan. Namun ternyata salah konsep. Mayoritas orang Indonesia nggak suka yang rasanya panggang anyep kayak bule. Ya, segmentasi yang suka itu ada di mall dan ada di hotel bintang 5. Sementara selebihnya adalah mereka-mereka yang tinggal di rumah dan pesannya GoFood. Ya, kirim, bikin. Dan itu harus dibangun dulu komunitasnya. Sementara dia bekerja dan bikin kiosnya agak kecil, di mana orang beli untuk di packing bawa pulang, bukan makan di tempat. Target marketnya udah nggak jelas, target marketnya sudah salah. Apa yang terjadi? Produknya nggak laku. Ini karena fokusnya adalah kepada menciptakan produk yang baik dan melupakan target pasar. Tentu saja target pasar itu berarti kita harus memikirkan segmentasi dan positioningnya, lalu diferensiasi pembeda produk kita dibanding yang lain seperti apa. Setelah itu strategi tadi turunkan ke dalam bentuk bauran pemasaran 7P tadi, ya, product, price, place, promotion, ya. Lalu ada proses, people, ya, ini. Ya, selanjutnya kita lihat lagi anggaran. Apakah bauran pemasarannya mendapat anggaran yang cukup? Ini harus dilihat dulu. Kalau buat UKM, kecenderungannya mereka bukan market leader, mereka bukan penguasa pasar. Jadi dia pasang iklan sekedar yang penting ada yang beli aja. Ya, kemudian media sosial tadi ya, yang mau dipilih sesuai dengan target pasar. Jangan sampai media sosial dipilih nggak sesuai dengan target pasar. Kemudian lokasi dan segmentasi pasar. Ya, ini lokasinya, segmentasi pasar, lokasinya harusnya di atas nih. Segmentasi pasar dulu baru target pasar. Ini salah ketik ini. Ya, nanti diperbaiki. Ya, sudah. Ya, ini sudah kita bahas tadi. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya kita membahas pemasaran berbasis pelanggan. Ya, apa ini pemasaran berbasis pelanggan? Pemasaran berbasis pelanggan adalah pendekatan yang memfokuskan upaya pemasaran pada segmen pasar tertentu untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari kelompok pelanggan yang teridentifikasi. Ya, dengan adanya pemasaran berbasis pelanggan, kita akan punya pemahaman pelanggan yang tinggi. Akibatnya pemasaran lebih efektif, akan meningkatkan kepuasan pelanggan juga karenanya. Dan tiga hal ini penting sekali untuk menjaga agar bisnisnya ada terwujud penjualan lagi dan lagi. Nah, langkah-langkah dalam pemasaran berbasis segmentasi atau berbasis pelanggan ini adalah satu, kita identifikasi dulu segmen pasar, analisis segmennya, pilih target segmennya, lalu positioning dan pengembangan strategi pemasaran. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Ya, contoh dari pemasaran berbasis pelanggan atau berbasis segmentasi tadi adalah nomor satu,
ya adalah merek pakaian yang misalkan menyasar segmen remaja dengan gaya yang trendy dan harga terjangkau. Ya, selain kedua ada lagi segmen yang mensasar segmen profesional, bisa ditargetkan dengan pakaian formal berkualitas tinggi. Nah ini kan beda pasar, beda segmen. Tampilannya yang satu sama yang sebelahnya beda seperti Anda lihat ya.